Melihat staf datang, Zhou Tai membuang auranya, memelototi Chen Ping dan berkata, tunggu sampai kamu mendarat, aku akan membuatmu terlihat baik. Saat kami mendarat, kamu tidak akan bisa menemukan kami, dan kami akan segera berangkat ke Holy Turtle. Kata Ji Yun sambil mencibir. Alasan mengapa dia berani bertengkar dengan Zhou Tai barusan adalah karena mereka tidak akan langsung duduk naik perahu. Tidak perlu menyembunyikannya dari Zhou Tai. Ketika Zhou Tai mendengar ini, wajahnya memerah karena marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Tepat ketika Chen Ping dan yang lainnya hendak melompat ke atas kura-kura suci, tiba-tiba seluruh perahu roh bergetar, dan segera setelah itu, puluhan kura-kura suci melilit perahu roh dan maju lagi. Melihat ini, staf di perahu roh terus melantunkan formula ajaib, dan perahu roh memancarkan sinar cahaya, tetapi mereka tidak bisa berhenti. Dan di depan perahu roh, ada keajaiban besar naga penyerap air. Semua orang tahu bahwa air penghisap naga Anda dibentuk oleh tornado besar. Jika perahu roh ini menyerbu ke dalam tornado, pasti akan hancur berkeping-keping. Pada saat ini, semua orang panik dan mencoba yang terbaik untuk menghentikan perahu roh, tetapi mereka tidak melakukan apa-apa. Berhasil. Melihat ini, Chen Ping membawa Gao Qilan dan Ji Yun untuk melompat ke punggung kura-kuranya untuk menghindari naga itu. Angin topan. Tapi kura-kura suci yang besar tidak mematuhi perintah Chen Ping, dan dengan cepat berenang menuju tornado. Melihat tornado semakin dekat, ada ketakutan di mata semua orang. Lihat, apa itu? Seseorang menunjuk ke arah tornado dan tiba-tiba berteriak. Semua orang buru-buru melihat dan menemukan bahwa kura-kura suci yang besar telah berenang ke tengah tornado saat ini, dan tubuhnya yang besar diambil dari laut oleh tornado, menuju ke awan hitam di udara. Kura-kura suci ini, bukannya kura-kura suci telah membuka kecerdasannya. Kura-kura suci sebesar itu seharusnya lebih pintar dari manusia. Bagaimana kamu bisa berenang aktif ke dalam tornado? Petik 2. Kura-kura suci yang akhirnya dijinakkan telah hilang. Banyak orang membicarakannya, dan beberapa orang memandang Chen Ping dengan menyedihkan. Tidak mudah menjinakkan penyu suci sebesar itu. Itu diambil. Chen Ping juga sangat terkejut. Dia tidak mengerti mengapa kura-kura suci tidak menuruti perintahnya, tetapi bersikeras berenang menuju tornado. Berhentilah berteriak, kapal roh sedang menuju ke arah tornado sekarang, kita harus membiarkannya. Kapal roh harus mengalihkan, atau berhenti. Petik 2. Sekarang kita membutuhkan seseorang untuk menarik kura-kura suci itu, jangan biarkan kura-kura suci itu mengendalikan kapal roh. Oke, jika kapal roh memasuki area tornado, tidak ada dari kita yang akan selamat di lautan bintang yang luas ini, Ye Fengqing berkata dengan keras saat ini. Setelah semua orang mendengar ini, mereka berhenti berbicara, tetapi tidak ada yang melompat dari kapal roh untuk menarik kura-kura suci itu, lagi pula, tidak ada yang tahu bahaya apa yang ada di sana. Seperti dedikasi tanpa pamrih seperti ini, saya khawatir tidak banyak biksu di seluruh kapal. Mereka datang ke Xianhai hanya untuk berburu harta karun, untuk melihat peluang apa yang bisa mereka temui. Tidak ada yang akan mengambil risiko untuk seseorang yang tidak mau. Melihat tidak ada yang bergerak, Ye Fengqing tidak bisa menahan cemberut. Bukannya dia merasa kasihan pada para biksu ini, dia takut dia akan dalam bahaya. Selain itu, kapal roh ini juga sangat berharga. Jika dihancurkan oleh tornado, itu akan menjadi kerugian besar. Melihat kapal roh semakin dekat dan dekat dengan tornado, tidak ada yang berdiri. Chen Ping melirik Gao Qilan dan Ji Yun di sampingnya, dan tiba-tiba mengambil langkah ke depan, aku akan datang, aku akan menarik kura-kura suci itu pergi, kamu cepat mengubah jalan. Alasan mengapa Chen Ping berdiri adalah bukan ibu suci, dia hanya tidak ingin melihat apa yang terjadi pada Gao Qilan. Sangat berbahaya. Melihat Chen Ping menonjol, banyak biksu semuanya melontarkan tatapan kagum. Hanya dirimu sendiri, bagaimana kamu menarik begitu banyak kura-kura suci? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, aku punya caraku sendiri. Jadilah nyata. Melihat Chen Ping berdiri, Ye Fengqing bertanya. Chen Ping tahu bahwa kekuatan naganya adalah senjata ajaib untuk menahan kura-kura suci ini. Pada saat itu, kura-kura suci yang sangat besar sangat keras kepala, tetapi setelah Chen Ping menggunakan kekuatan naga, dia langsung menjadi tua. Hanya saja, di depan begitu banyak orang, Chen Ping takut identitasnya akan terungkap. Itu akan diketahui oleh banyak orang.
Tapi segalanya ketat, dan Anda tidak bisa mengendalikan sebanyak itu. Chen Ping, aku akan ikut denganmu. Melihat Chen Ping menonjol, Gao Qilan berkata dengan wajah khawatir. Kamu tidak mau pergi, tetap di kapal roh, aku akan baik-baik saja. Chen Ping sedikit tersenyum. Tapi tepat ketika Chen Ping hendak melompat dari kapal roh untuk menarik kura-kura suci itu, langit yang dipenuhi awan gelap tiba-tiba menjadi lebih cerah. Tornado yang mengamuk juga perlahan menghilang, dan segera tidak ada jejak. Ketenangan dipulihkan di lautan tinta, dan lusinan kura-kura suci masih membawa perahu roh ke depan, tetapi tidak ada yang tahu kemana kura-kura suci ini akan membawa perahu roh. Lihat, kura-kura suci yang besar itu ada di langit. Semua orang melihat ke atas dan menemukan bahwa penyu suci yang baru saja menyerbu tornado sedang mengambang di udara saat ini, dan kemudian perlahan jatuh ke lautan tinta, berenang menuju kapal roh dengan cepat. Dan di mulut kura-kura suci, manik-manik yang mempesona memancarkan cahaya terang, dan cahayanya bersinar, bahkan air laut yang gelap pun menjadi cerah. Apa yang ada di mulut penyu suci? Asteris. Ini sangat cerah, itu tidak bisa menjadi harta karun, kan? Itu pasti harta karun. Saya telah mendengar tentang guru Seng Zeng sejak lama. Saya tidak menyangka kura-kura suci ini baru saja masuk ke dalam tornado. Saatnya berburu harta karun. Petik 2. Banyak biksu memandangi kura-kura suci yang besar itu, dan mau tak mau menunjukkan ekspresi iri. Ye Fengqing dan tetua hantu gunung iblis sedikit mengernyit, melihat apa yang ada di mulut kura-kura suci itu, mata mereka membelalak. Cina penuh dengan keserakahan. Setelah Xin Gui berenang ke sekitar perahu roh, di bawah Presiden Ye, mutiara cerah itu berbalik ke arah Chen Ping. Terbang menjauh. Chen Ping menangkapnya dan menemukan bahwa manik itu tidak besar, tetapi sangat berat, dan sepertinya ada hembusan angin yang datang dari dalam manik itu.